Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umat pilihan Allah sebagai terang bagi seluruh bangsa. Sesungguhnya hidup kita sebagai orang yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini, dipanggil sebagai umat Allah bukan hanya untuk menikmati berkat-berkat keselamatan yang dianugerahkannya itu untuk diri kita sendiri saja, akan tetapi hidup kita ini adalah untuk menjadi dan sebagai saluran berkat keselamatan itu bagi orang lain, bagi bangsa lain, bagi etnis lain, sebab hidup kita ini adalah sebagai terang bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang belum mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia ini. Itulah sebabnya di dalam nas renungan kita 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 ini mau mengajarkan dan mengajak kita tentang rencana Allah terhadap panggilan bagi kita umat manusia. Panggilan Tuhan Allah Bapa kita itu adalah bukan supaya kita ini hanya mau untuk menikmati berkat keselamatan yang dikaruniakannya berhenti pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada etnis atau suku kita sendiri, atau pada lingkungan di mana kita bergereja dalam suatu institusi gereja saja, tetapi juga adalah panggilan misi pekabaran Injil di mana kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memilih dan menyelamatkan kita umat manusia berdosa yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia secara menyeluruh. Panggilan misi pekabaran Injil ini bukan hanya untuk satu etnis saja, bukan untuk satu suku, untuk satu bangsa saja, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Mahakarya penyelamatan Tuhan Allah Bapa kita itu di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus bukan hanya bagi segelintir orang saja, tetapi juga bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia, di muka bumi ini. Tuhan Allah Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas diri kita umat-Nya, sebagai mana dinyatakan bukan hanya Allah yang untuk umat pilihannya itu saja, tetapi Dia juga adalah Allah bagi kita semua yang merasakan hidup kita itu dipulihkan dari kuasa kematian kekal untuk boleh akhirnya dari hidup yang sekarang di dunia ini untuk diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal di sorga. Hal ini jelas kelihatan dari perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius 28 ayat 19, di mana kata bangsa memakai kata etnos itu berarti bahwa
etnis atau suku bangsa, panggilan misi Allah bukan hanya dinikmati oleh umat Israel dan etnis tertentu saja, tetapi semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, ketika Allah memanggil kita yang tinggal dan hidup di negeri tercinta di NKRI ini, maka panggilan misi bukan hanya bagi kita sendiri, tapi bagi seluruh umat manusia yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh muka bumi. Untuk itu marilah kita pergi untuk mau memberitakan Injil Kristus bagi mereka. Jadilah sahabat dan berdoalah bagi mereka. Penuhilah hati kita dengan penuh belas kasihan, karena masih begitu banyak orang yang ada di negeri ini yang belum mengenal cinta kasih Kristus. Biarlah kita belajar seperti Rasul Paulus dan Barnabas pada waktu mereka di Antiokhia yang pergi untuk memberitakan Injil berdasarkan nubuat Nabi Yesaya 49 ayat 6 dan melihat betapa banyak orang bersuka cita, beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48 diungkapkan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Banyak orang yang merindukan keselamatan, dan oleh sebab itu marilah kita pergi dan harus memberitakan Injil ke dalam kehidupan semua umat manusia melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, agar mereka juga boleh menerima dan percaya kepada satu-satunya juru selamat umat manusia, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengingatkan kami saat ini untuk percaya kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin.